Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Zaki dari kelas 11 Gregor Mendel. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang uji kompetensi bab 2 mengenai dinamika demokrasi. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan demokrasi. Demokrasi adalah sistem pertahanan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Yang kedua, ada macam-macam demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Satu, demokrasi langsung, sistem demokrasi yang mengikut sertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara seperti pemilu. Dua, demokrasi tidak langsung, sistem demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan dan parlemen seperti keputusan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh wakil rakyat dalam kurung DPR, DPD dan DPRD. Berdasarkan prinsip ideologi demokrasi liberal, demokrasi berdasarkan atas hak individu suatu negara yang menekankan sebuah kebebasan seperti individunya dan sering mengabaikan kepentingan umum dalam kurung Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris. Demokrasi rakyat berdasarkan atas pemerintahan dalam suatu negara yang didasari dari paham sosialisme dan komunisme yang meningkatkan kepentingan negara dan kepentingan umum dalam kurung Rusia, Korea, dan RRC. 3. Demokrasi Pancasila, demokrasi yang bersumber dari tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia dengan berdasarkan musyawarah dan mufakat yang mengutamakan kepentingan umum dalam kurung Indonesia. Berdasarkan hubungan antara alat kelengkapan negara. 1. Sistem presidensial merupakan tatanan negara yang berdasarkan pada konsep trias politika yang dijadikan pedoman bagaimana lembaga harus bekerja. 2. Sistem parlementer menitik beratkan pada hubungan antara pemegang kekuasaan eksklusif dan legislatif berdasarkan hubungan antar alat negara. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, sistem demokrasi di mana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat di parlemen namun tetap dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. 2. Sistem parlementer, sistem demokrasi yang di dalamnya terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dan badan legislatif. Sistem pemisahan kekuasaan, sistem demokrasi di mana kedudukan antara eksekutif dan legislatif terpisah sehingga keduanya tidak berkaitan secara langsung dengan sistem parlementer. 4. Sistem referendum dan inisiatif rakyat, sistem demokrasi gabungan dari demokrasi perwakilan tidak langsung dan demokrasi secara langsung. Ketiga, yaitu jelaskan Sokoguru demokrasi universal. Sokoguru demokrasi universal adalah sistem demokrasi yang ditegakkan berdasarkan suatu dasar berpijak atau pilar dan tiang penyangga yang hidup kokoh yang mampu beradaptasi secara menyeluruh pada berbagai lapisan masyarakat dan menembus batas atau sekat, ruang, dan waktu. Keempat, yaitu jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sehingga sangat cocok ditetapkan di Indonesia. Berbeda dengan demokrasi lain, demokrasi Pancasila sangat menghargai kebebasan individu, tetapi kebebasan bukan berarti tidak terbatas. Kebebasan individu dalam demokrasi Pancasila dibatasi oleh hak-hak orang lain yang harus juga dihargai. Demokrasi Pancasila berdasarkan atas asas ketuhanan yang Maha Esa, di mana negara Indonesia mengakui adanya Tuhan dan memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Yang kelima, yaitu bukti bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis, baik secara normatif maupun empirik. Bukti normatif adalah yang berupa doktrin tertulis yang berhubungan dengan dota-dota. Indonesia merupakan negara demokratis. Hal ini telah dibuktikan secara normatif, yaitu pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat Z. Dari penjabaran bukti normatif di atas disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang
membentuk republik yang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya diatur menurut undang-undang. Bukti empiris adalah bukti yang berupa kenyataan atau bukti yang didapatkan langsung dari pelaksanaan masyarakat Indonesia merupakan negara demokratis. Hal ini terbukti dengan satu, adanya pemilu yang diadakan untuk membentuk pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dua, pembagian kekuasaan yang ada di jajaran penguasa, legislatif, eksekutif, dan yudisial. Tiga, pertanggungjawaban pemerintah yang dilakukan secara terbuka oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Yang keenam dan yang terakhir, kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Satu, menghormati dan mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak asasi. Dua, selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Tiga, melaksanakan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin negara maupun wilayah bawahnya. Empat, menyeimbangkan kewajiban dan hak-hak. Lima, menjunjung tinggi cita-cita, visi, dan tujuan nasional. Enam, pemerintah yang dibentuk harus berdasarkan konstitusi dan sifatnya tidak terbatas. Tujuh, negara diselenggarakan berdasarkan hukum, bukan pada kekuasaan semata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.